Cuy, gimana jadinya kalau game One Piece yang selama ini kita anggap paling niat tiba-tiba punya pesaing baru yang secara visual, gameplay, bahkan konsep jauh lebih modern. Dan bukan cuma itu, game ini digadang-gadang bakal jadi versi upgrade dari One Piece Fighting Path. Pertanyaannya sekarang, ini cuma hype doang atau beneran bisa ngegeser posisi OPFP? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar video gua. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini gue bakal ngebandingin dua game One Piece yang lagi panas banget di komunitas. Pertama, One Piece Fighting Path versus One Piece Codename Partner. Game yang satu udah jadi raja, yang satu lagi bahkan belum rilis tapi udah bikin heboh satu komunitas. Dan di akhir video nanti gue bakal kasih opini jujur gue, ini game beneran worth it ditunggu atau cuma janji manis trailer doang. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya, karena ini bakal menarik banget cuy. Oke, kita mulai dulu yang paling baru, yang lagi hype banget, Codename Partner. Pertama, gua akan membahas genre dan konsepnya. Game ini masuk ke action RPG, tapi bukan yang auto-autoan ya, atau ya bisa dibilang turn based lah ya. Ini full real time combat. Lu yang kontrol langsung, lu yang combo, lu yang dodge, lu yang survive. Dan yang bikin beda feel-nya tuh lebih bebas cuy. Bukan kayak OPFP yang masih kerasa arena. Ini lebih ke arah semi open world plus hack and slash. Kalau gua simpelnya, ini kayak One Piece ketemu Genshin, tapi combatnya lebih brutal cuy. Oke, selanjutnya nomor 2 ada dunia dan mapnya. Map di game ini tuh udah full 3D dan bukan sekedar arena kecil. Lu bisa explore arena berdasarkan arch kayak Alabasta dan lain-lain. Kameranya pun bebas, bukan fix kayak OPFP. Jadi feel petualangannya tuh dapet banget cuy. Dan yang paling penting, ini bukan cuma fight, tapi ada cinematic cutscene yang nyambung ke story. Jadi kayak lu bukan main game, tapi lagi nonton anime sambil jadi karakter utamanya. Oke, nomor 3 ada karakter system. Karakter yang udah kelihatan ya udah jelas lah ya, ada Luffy, Zoro, Sanji, dan kawan-kawan. Tapi sistemnya bukan sekadar skin doang. Setiap karakter itu punya skill unik, combo beda, playstyle beda. Dan yang paling menarik, lu bisa switch karakter di tengah fight. Jadi kalau musuhnya counter Luffy, lu tinggal switch ke Zoro, langsung gas lagi. Ini udah masuk ke level gameplay yang lebih strategi dibanding OPFP. Oke, nomor 4 ada gameplaynya nih. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Kontrolnya klasik, kiri buat gerak, kanan buat skill dan attack. Tapi feel combatnya lebih cepat, lebih smooth, dan lebih cinematic. Lu bisa combo chaining, dodge timing, reposition, spam skill tapi tetap harus mikir. Dan musuhnya juga nggak AI banget, nggak bot-bot banget ya. Ada patternnya. Jadi lu harus adaptasi, bukan asal hajar. Ini udah masuk ke gameplay skill based, bukan sekedar stats. Oke, nomor 5 ada story modenya. Storynya sistem chapter ya. Ada fight, cutscene, dan lanjut cerita. Dan jelas ngikutin animenya. Jadi buat yang casual atau yang suka lore, ini bakal jadi nilai plus banget. Oke, nomor 6 ada mode tambahan nih. Dari leak dan trailernya katanya bakal ada multiplayer, co-op, raid, dan team battle. Walaupun belum full confirm, tapi kalau beneran ada, ini bakal jadi gila sih. Oke, nomor 7 ada grafik nih. Ini yang bikin orang langsung wow. Full 3D next gen style, animasi halus, efek skill modern, dan kameranya bebas cuy. Kesimpulannya simple, secara visual ini di atas OPFP. Oke, nomor 8 ada progression. Game ini juga nggak cuma gacha terus selesai. Lu harus unlock karakter, level up, build skill, adaptasi lawan. Jadi ada progression beneran. Oke, sekarang kita pindah ke rajanya dulu cuy. Game yang udah nemenin kita dari lama banget. Yap, One Piece Fighting Path. Pertama kita akan bahas genre dan platformnya. Ini juga action RPG sih, tapi plus open world. Dan yang bikin beda ada sistem gacha plus exploration laut. Terus ada dunia dan storynya nih. Ini salah satu kekuatan terbesar OPFP. Lu bisa jelajahi laut, pindah pulau, ketemu NPC, bahkan ada hidden event. Dan storynya ngikutin anime dari awal.
dari es blue sampai arch besar. Ini bukan sekedar game, tapi simulator jadi bajak laut cuy. Serunya ada gameplaynya nih, combatnya real time tapi model arena. Skill tiap karakter tuh kompleks banget cuy. Dan yang bikin OPFP beda, PvP-nya. Banyak player bilang PvP itu skill lebih OP daripada stat. Dan itu jarang banget ada di game gacha tuh. Sebenarnya untuk mode gamenya, ada banyak banget mode gamenya ya. Ada story, ada PvE farming, ada boss, PvP, co-op, dan yang lain sebagainya. Ini yang bikin OPFP tahan lama cuy. Sebenarnya untuk karakternya nih, karakternya banyak banget. Dari Luffy S Blue sampai Yonko sekarang. Dan sistem buildnya juga dalam banget. Ada skill tree, ada card, ada awakening. Jadi bukan cuma dapat, tapi harus dibangun dan dibuild. Nah selanjutnya untuk grafiknya nih, walaupun bukan next gen, tapi untuk mobile ini udah bagus banget cuy. Dan dunianya hidup banget. Nah selanjutnya gue akan memulai comparison langsung nih. Pertama untuk genre dan konsepnya nih, OPFP petualangannya plus storynya lengkap banget. Untuk One Piece Codename Partner combat modern plus visual upgrade. Satu fokus ke dunia, satu fokus ke field combat. Soalnya untuk segi gameplaynya nih, OPFP itu kompleks, berat, dan banyak mode. Untuk Codename itu cepat, flashy, dan cinematic. Yang satu buat hardcore, yang satu buat modern game. Karakternya OPFP itu banyak plus F2P friendly. Nah untuk Codename sedikit. Ini masih awal ya, tapi kualitasnya tinggi banget cuy. Nah selanjutnya untuk grafiknya nih, OPFP itu solid banget. Untuk Codename ambisius. Tapi inget, Codename belum rilis, jadi masih bisa berubah. Nah kalau gue jujur ya, OPFP itu masih jadi game One Piece paling lengkap sekarang. Tapi Codename Partner ini punya potensi buat jadi penerusnya. Tapi ya itu sekarang masih sebatas potensi, karena kita belum tahu monetisasi, balancing, dan endgame-nya. Dan itu yang biasanya bikin game jatuh cuy. Kalau ini game rilis terus PvP-nya pay to win, fix gua uninstall sebelum download. Atau tiba-tiba red gacanya itu 0,0001%. Itu judi berkedok anime. Nah sekarang gue pengen tahu pendapat kalian nih. Kalian tim One Piece Fighting Path Loyalist atau Codename Partner Hype Train? Dan menurut kalian ini game bakal beneran ngalahin OPFP atau cuma lewat doang kayak mantan? Komen di bawah ya, gue bakal baca satu-satu. Jangan lupa juga like kalau kalian suka konten kayak gini. Subscribe biar nggak ketinggalan update game One Piece terbaru. Dan kalau video ini tembus banyak like, gue bakal lanjut bikin comparison berikutnya. Mungkin OPFP versus Honor of Kings World atau game One Piece lainnya. Jadi stay tune. Oke guys, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.